Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di kesempatan pagi hari ini, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada halaman ke-29 pembahasan tentang khulwatun walakin ma'aswari, bersendirian, berkhulwat, akan tetapi berkhulwat dan bersendiriannya ini bersama dengan suwar, itu gambar-gambar dan foto-foto yang haram. Innaha lahadhatun takunu fiha liwahdika. Sesungguhnya ada saat-saat di mana Anda sendirian dan di hadapan Anda ada jihazul komputer. Di depan Anda ada komputer, au ma'a jawadika, atau Anda bersama dengan HP Anda, bersama dengan gadget Anda. Tsumma tabda'u al-khawatir, kemudian mulailah muncul pikiran-pikiran. Litaftaha ba'da safahat, supaya Anda membuka sebagian safahat, page-page ataupun situs-situs allati yang tahtawi suwaran mutanawwi'atan. Di situ mengandung banyak gambar dan banyak foto. Suwaran, foto-foto atau gambar-gambar mutanawwi'ah yang beragam. Walakinnaha, akan tetapi liba disuwari al-muharramati, atau akan tetapi sebagiannya adalah gambar ataupun foto yang haram. Tsumma tabda'u tanzuru bi'ainik, kemudian Anda mulai memandang dan melihatnya dengan mata Anda. Wa idza bika taratil kaswara wal maqati'a, tiba-tiba Anda melihat, sedang melihat foto-foto atau gambar-gambar tersebut dan cuplikan-cuplikan tersebut. Tsumma tuhawilu al-khuruja min hadhihi as-safhati, kemudian Anda berusaha untuk kemudian keluar dari page situs tersebut, halaman situs tersebut. Walakinil hawa wasyaitanul ladzi yajri fika majrad dami aka 'alal baqa'i fatratan atwala. Tetapi hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan dan juga setan yang mengalir di dalam pembuluh darah Anda ini, yurghimunaka, mereka mendorong Anda, menjerumuskan Anda untuk kemudian al-baqa, tetap untuk melihatnya fatratan atwala, dengan waktu yang lebih lama. Wa min husni hadzika an tajida rawabita fi nafsi safhati li suwarin ajmala wa lahadatin amta'ah. Dan di antara kemudian peran baik Anda dalam masalah ini adalah kemudian Anda jumpai rawabit, link-link. Rawabit artinya pengikat. Di sini maksudnya link situs. Di nafsi safhati, di page situs tersebut, di halaman situs tersebut, liswarin, untuk kemudian menuju pada halaman-halaman yang berisi suar ajmal, gambar-gambar, foto-foto yang lebih indah. Walahadat amta, dan momen-momen, waktu-waktu yang lebih menyenangkan. Tsumma la tas'uru bi nafsika, kemudian Anda tidak sadar, illa wa anta mustajibun laha, kecuali Anda telah jumpai diri Anda menuruti hawa nafsu Anda tersebut. Wa hakadha tamurru ad-daqaiqu, maka demikianlah detik-detik berlalu.
bal wasa'atu, bahkan berjam-jam. Wa anta tataqallabu min suratin ila ukhra, dan Anda berpindah-pindah dari satu foto, satu gambar ke foto dan gambar yang lain. Akhi ukhti, wahai saudaraku dan wahai saudariku, inna hadal mashhada yataqarraru daiman, sesungguhnya pemandangan dan tontonan seperti ini senantiasa berulang inda ba'dil ikhwati wal akhwati, dialami oleh sebagian ikhwan dan akhwat. Walahum ahmisu bihadihil hamasati, dan untuk mereka lah saya bisikkan bisikan-bisikan nasihat berikut ini. Ya, beliau istilahkan dengan beliau membisikkan. Artinya apa? Beliau ingin memberikan nasihat dengan lembut. Sekiranya kemudian di antara kita yang kemudian mengalami ini tersadarkan dan kemudian kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Awalan, yang pertama, in sahatil khulwatu bihadihi suwari wal masyahidi hal ta'lamu anna Allah ma'akum. Apabila memang ketika Anda berkholwat dengan foto-foto ini dan juga tontonan ini itu adalah suatu yang benar, maka hendaklah Anda ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian, bersama dengan Anda. Allah katakan alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa Maha melihat. Dan Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada, yaitu bersama dalam masalah ilmu dan pengawasan serta penjagaan Allah kepada hambanya. Kemudian yang kedua, innal aina tashhadu yaumal qiyamati bima ra'at. Ingatlah bahwasanya mata ini akan bersaksi pada hari kiamat terhadap apa yang telah dia lihat di dunia. Allah katakan surat Fussilat ayat 20, hatta idza ma ja'uha, sampai kemudian ketika mereka sampai datang ke neraka, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, maka bersaksilah atas mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan dulu di dunia. Fama huwa syu'uruka haina, dan bagaimanakah perasaan Anda ketika itu, ketika lidah Anda ini terkunci, kemudian yang bersaksi untuk Anda itu adalah mata Anda, pendengaran Anda, kulit Anda atas apa yang telah Anda lakukan di dunia. Dan mata pun akan bersaksi mengabarkan apa yang telah dia lihat semasa hamba tersebut di dunia. Salisan, yang ketiga, amataksha min lahdatil mauti an ta'tiya alaika wa anta tatamatta'u bihadhihi suwari. Tidakkah Anda takut dari waktu kematian yang kemudian datang kepada Anda sedangkan Anda sedang menikmati foto-foto dan gambar-gambar tersebut? Padahal Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innaha la karithatun, dan sesungguhnya itu adalah menjadi problem yang real bagi Anda. Hina ma yakunu mautuka, ketika kematian datang kepada Anda, wa anta tusyahidu tilka suwara, sedangkan Anda sedang menonton dan menyaksikan gambar-gambar dan foto-foto tersebut. Rabi'an, innal aina tahfadhu as-surata fi qalbik. Ingatlah bahwasanya mata ini merekam, ya, tahfad itu menjaga, yaitu menghafalkan, yaitu merekam. Sesungguhnya mata itu merekam as-surata fi qalbi, gambar dan foto tersebut di hati Anda.
wa hadzal qalbu alladhi huwa mahatu nadhari rabbi yahrumu 'alaika an tamla'ahu biswari. Maka hati yang merupakan pusat dan terminal dan sumber di mana Allah Subhanahu wa taala memandang kita, maka yahrumu 'alaika, sebenarnya haram bagi Anda antamla'ahu, untuk Anda penuhi hati Anda biswari, dengan berbagai macam ingatan, gambar dan foto. Balimla'hu bihubbir rabbi wasyauqi ilaihi. Bahkan hendaknya Anda penuhi hati Anda dengan rasa cinta kepada Rabb Anda dan rasa rindu kepadanya. Penulis di sini menyampaikan bahwasanya ya, ibarat kamera, maka mata itu adalah kamera bagi hati. Maka hati itu adalah memori, kemudian mata itu adalah kameranya. Maka ketika mata ini kemudian kita lepaskan tanpa kemudian kita kontrol, kita pandang semua apa yang kita ingin pandang, maka hati itu akan kemudian terisi dengan memori apa yang kita lihat. Oleh karena itulah, di antara bimbingan Islam adalah dengan Islam memerintahkan kepada umatnya untuk kemudian hanya memandang sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Karena ketika dia memandang sesuatu yang batil, memandang sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia pandang, maka itu akan terekam dalam hatinya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan hati ini merupakan sumber. Apakah kemudian anggota badan itu akan beramal baik ataukah beramal buruk? Maka tidak heran kita jumpai anak kecil ketika senantiasa diperlihatkan pandangan yang baik-baik dan berisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya taat kepada Allah, menjaga waktu-waktu sholat, rajin membaca Al-Quran, kemudian memberikan teladan-teladan yang baik, suami dan istri itu tidak kemudian bertengkar, maka anak tersebut akan tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Dan dia akan kemudian merekam apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ketika seorang anak menjumpai dalam kehidupan yang paling dekat dengannya, yaitu kebersamaannya dengan orang tuanya, itu sering terjadi percekcokan. Kemudian orang tua tidak memberikan teladan yang baik kepada anaknya dengan sikap, maka itu pun akan terekam pada memori anak dan hati anak, sehingga anak tidak tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Maka orang tua memiliki peran besar untuk kemudian baik buruknya anak. Oleh karena itulah betul apa yang dikatakan oleh sebagian orang, buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Di satu sisi ini adalah benar, karena mau tidak mau anak itu melihat, merekam dari apa yang diteladankan oleh orang tuanya. Maka begitu pula dengan kita. Apabila kita lepaskan pandangan mata kita kepada segala sesuatu, tidak kita atur, tidak kita kontrol, dan kita tidak kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pandangan kita, maka semua itu kemudian terekam dalam hati kita, dan itu menimbulkan pengaruh yang luar biasa kepada cara kita berpikir, bagaimanakah kita bertindak. Bahkan rekaman ini ketika sudah melekat pada hati susah untuk hilang. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ketahui bahwasanya mata ini adalah kamera dan kemudian hati ini adalah memori sebagaimana kamera yang Anda miliki, alat perekam yang Anda miliki, dan semua memori itu kemudian akan terekam dan tidak semudah menghapus memori yang ada di HP dan yang lainnya, tetap akan ada bekas ketika memori ini telah tertanam dalam hati. Maka hendaknya kita bijak untuk kemudian mengontrol dan mengatur pandangan mata kita. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Justru harusnya hati yang merupakan memori dalam jiwa kita ini harusnya kita isi dengan berbagai macam hal yang menunjukkan kecintaan kepada Rabbul Alamin. Kita cari tidaknya event-event yang kemudian di situ ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda saksikan, Anda hadiri, dan Anda rekam dengan mata kepala Anda. Dan juga Anda saksikan berbagai macam amal-amal saleh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Anda rindu untuk kemudian berjumpa dengan Rabbul Alamin. Kemudian khamisan, yang kelima, anasita, apakah Anda lupa anna laka qabran, bahwasanya kelak nanti Anda punya kuburan, satadkhulu fihi liwahdik, dan Anda akan masuk kuburan sendirian. Afwan, maaf, bal ma'a amalika, bahkan Anda tidak sendirian, bahkan Anda masuk kuburan bersama dengan amal Anda. Fayataro hal tuhibbu an turafikuka tilka suwara, apakah hal tar, bagaimana pendapat Anda, apakah Anda suka tilka suwaru, foto-foto dan gambar-gambar tersebut itu yang jadi teman Anda ketika Anda masuk ke kubur Anda. Wahinaha, dan ketika itu kaifa sayakunu al-halu, sekiranya bagaimanakah nanti keadaan Anda ketika itu, ketika yang menjadi teman Anda di kubur Anda itu adalah amalan Anda yang buruk, hasil Anda pandang, hal-hal yang haram untuk Anda pandang. Sadisan, yang keenam, inna hadhihi suwara tariqun li itharati syahwati ladaika, sesungguhnya foto-foto dan gambar-gambar tersebut itu merupakan jalan untuk membangkitkan syahwat pada diri Anda. Wal islamu hama tilka syahwata minal itharati, dan Islam ini melindungi dan menjaga syahwat tersebut supaya tidak terbangkitkan. Litabqa fi diwani al-afafi, supaya Anda tetap berada dalam koridor afaf, dalam koridor ifah, yaitu kesucian diri. Walatan harifu ilal fawahisi, dan supaya Anda tidak menyimpang menuju kepada berbagai macam tindakan kecil. Warubba syahwatin sa'atan, dan betapa banyak syahwat itu yang dilakukan sekejap, namun awrathat hazanan tawilan, namun kemudian dia mewariskan, menimbulkan kesedihan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Betapa tidak, mohon maaf kaum muslimin dan muslimah, perbuatan zina. Maka seorang yang kemudian melakukan zina muhsan, kita katakan dia tidak lama, melakukan zinanya tidak lama, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia melakukan zina sekali dan zinanya adalah zina muhsan, Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukuman rajam. Dan kalau seandainya seseorang ini di dunia tidak dihukum dengan hukuman rajam, maka nasibnya itu kemudian tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kemudian dia bertobat, kemudian dia dihukum rajam, entah karena kemudian dia menyerahkan dirinya kepada yang berwenang, kemudian minta untuk kemudian disucikan dengan hukum rajam, sebagaimana yang terjadi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dirajam, atau kemudian ditertangkap oleh yang berwenang, ketahuan bahwasanya dia melakukan zina, kemudian ditegakkan hukuman rajam, dan ketika itu kemudian dia berusaha bertobat kepada Allah, maka rajam yang dia alami di dunia itu sebagai kafarah, penggugur dosanya, dosa zinanya, sehingga kelak nanti di hari akhirat dia tidak akan diazab lagi dengan dosa zinanya. Tapi bagi seseorang yang kemudian melakukan zina, namun negara di tempat dia tinggal itu tidak menerapkan peraturan untuk merajam orang yang kemudian berbuat zina muhsan,
maka sebenarnya orang tersebut kasihan. Di satu sisi kasihan. Kenapa? Ya kalau kemudian dia bisa sadar dan kemudian takut kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Tapi tentunya dia harus bertahan dengan taubat nasuhanya sampai kemudian dia meninggal. Mengkhawatirkan ini. Orang tersebut harus bertahan dengan taubat nasuhanya sampai meninggal. Kapan dia meninggal nggak tahu. Ini gambling. Beda kalau kemudian dia bertobat, kemudian dirajam, selesai masalah. Artinya apa? Dalam artian insya Allah Ta'ala dosanya gugur sudah. Dengan taubatnya dan juga dengan dia dirajam. Tapi ketika seorang hamba dia bertobat nasuha, hatta taubat nasuha, tapi sepanjang dia masih hidup di dunia, bisakah dia bertahan dan istiqomah dengan taubat nasuhanya sampai meninggal? Pertanyaan besar. Namun banyak orang kemudian bermudah-mudahan dalam masalah ini, kemudian dia melakukan pendahuluan zina ataupun bahkan sampai terjerumus dalam zina yang hakiki, kemudian menyepelekan, nanti tobat dia selesai urusan. Tidak. Anda harus bertahan dalam tobat tersebut sampai maut menjemput Anda. Kalau Anda tidak bisa pertahankan keistiqomahan Anda, naudzubillah, boleh jadi Anda tetap menanggung dosa zina Anda. Karena Anda tidak bisa istiqomah di atas taubat Anda. Maka di satu sisi, orang yang kemudian dalam keadaan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan taubatnya sebenarnya dia mendapatkan keberuntungan, namun ada tantangan yang lain. Dia harus istiqomah di atas taubatnya sampai meninggal hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa zinanya. Tapi kebanyakan manusia dalam taubatnya itu seringnya apa? Jatuh bangun. Tobat, maksiat lagi. Tobat, maksiat lagi. Tobat, maksiat lagi. Dan tidak ada di antara kita yang bisa menjamin nanti akhir dari hidup kita itu tobat atau maksiat. Tidak ada. Maka oleh karena itulah apabila kita ketahui hal ini, kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam masalah zina. Atau dalam skala yang lebih dekat lagi, sebagaimana yang kita sampaikan di sini sebagai pembahasan, yaitu dalam masalah zina mata. Tidak boleh. Jangan sampai kemudian berprinsip nanti tobat gampang. Tidak, itu kemudian terekam. Itu kemudian kalau Anda tidak kemudian bisa istiqomah dan menghadirkan rasa takut Anda kepada Allah, rasa nikmat itu akan muncul kembali dan menggoda Anda untuk terjerumus ke dalam maksiat yang sama. Maka orang yang kemudian berzina, dia telah merasakan nikmat. Dan ketika dia telah merasakan nikmat, meskipun dalam hatinya ada penyesalan, ketika penyesalannya itu lebih kecil daripada nikmat yang dia rasakan, dia akan terjerumus dalam zina yang kedua, terjerumus dalam zina yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Berbahaya. Jangan kemudian kita bermudah-mudahan dalam masalah ini, dan juga terlebih khusus dalam skala yang lebih dekat dan lebih kecil, yaitu kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk kemudian masalah pandangan dan kita tidak kontrol. Ya, maka rubah syahwatin sa'atan. Betapa banyak syahwat yang itu kemudian dilakukan sekejap, sebentar, sesaat saja, tapi ternyata bisa mewariskan penyesalan dan kesedihan yang dalam jangka waktu yang lama. Gara-gara seseorang berzina, dan zina itu tidak lama, tapi kemudian karena dia tidak bertobat dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia dalam keadaan berzina, maka dia bersedih dan menyesal dalam jangka waktu yang panjang di neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kemudian yang ketujuh, sabi'an, wa hadhihi suwaru innama hiya lahadatu ibtila'in lak. Sesungguhnya foto-foto dan gambar-gambar tersebut tidak lain hanyalah lahadat ibtila,
saat-saat Anda diuji dengan hal tersebut, ujian bagi Anda. Hal tusarrifu basaraka anha, apakah Anda kemudian bisa memalingkan pandangan mata Anda dari gambar dan foto tersebut? Am annaka tabhathu an ghairiha, apakah Anda justru kemudian mencari-cari? Tabhathu an artinya mencari-cari, bukan membahas. Jadi bahatha an titik artinya mencari. Kalau bahatha fi artinya membahas. Atau justru Anda mencari-cari gambar dan foto yang lain, dan juga gambar dan foto yang lebih indah dari apa yang Anda lihat. Likai tasbaha fi bahril hubbi wal jamali wat tafkiri ad-daimi fiha, yang mana kemudian Anda bisa berenang di lautan cinta, lautan kecantikan dan keindahan, dan juga Anda senantiasa memikirkan hal tersebut. Kemudian yang kedelapan, wa hadhihi suwaru taj'alu qalbaka asiran laha, asyikon laha. Foto-foto dan gambar-gambar tersebut menjadikan hati Anda itu menjadi asiron laha, tawanan baginya. Asyikon laha, senantiasa merindukannya. Wahadal usar hakiki, dan penjara ini, tawanan ini adalah penjara yang hakiki. Wa wara'ahu minal wailat wal usa ma la ya'lamuhu illa man jarrabahu, dan di balik itu semua terdapat al-wailat, kebinasaan, wal usa, dan kesengsaraan yang tidak mengetahui hal kebinasaan dan hal dan kesengsaraan tersebut kecuali bagi orang yang telah mengalaminya. Penyair mengatakan, wa kunta mata arsalta torfaka ra'idan liqalbika yauman at'abatka al-manadiru. Dan Anda ketika Anda lepaskan torfaka, pandangan mata Anda, ra'idan liqalbika, sebagai alat untuk penjelajah, liqalbika, untuk hati Anda, yauman, meskipun itu satu hari, maka kelak al-manadiru, pemandangan-pemandangan dari apa yang Anda lihat, at'abatka, itu akan membuat Anda capek. Ra'aital ladzi la kulluhu anta qadirun, karena Anda melihat segala sesuatu yang tidak semuanya itu Anda bisa mampu dapatkan. Wala an ba'dihi anta sabirun, dan juga Anda tidak akan bisa bersabar untuk sebagian yang Anda lihat. Maka ketika kita melihat sesuatu, maka tentunya apa yang kita lihat itu menimbulkan keinginan dalam hati kita. Ada keinginan untuk kemudian memiliki. Namun tentunya tidak semua yang kita lihat bisa kita miliki. Anda lihat mobil yang bagus di lampu merah, mungkin Anda lihat kagum, Masya Allah, Subhanallah, dan Anda ingin punya tapi tidak mampu. Bisa ngelihat kagum tapi tidak mampu meraih. Itu beban yang luar biasa. Bagi seorang pemuda yang belum nikah tapi sudah punya pandangan dan sudah terpaut hatinya pada seorang yang dikasihi tapi ternyata tidak bisa diraih, itu beban yang luar biasa. Maka ketika mata ini kita lepaskan untuk kemudian memandang apa yang kita inginkan, maka tidak semua yang kemudian kita pandang dan kita inginkan nahnu qadiruna alaihi, kita tidak semuanya kita mampu untuk gapai. Dan juga ternyata untuk sebagian yang lain kemudian Anda tidak bisa sabar untuk menahan diri Anda untuk berusaha memuaskan diri Anda dengan mendapatkannya meskipun dengan cara yang haram. Pandangan mata itu adalah sumber semua kebaikan dan sumber semua keburukan. Di antara sumber semua kebaikan dan sumber keburukan itu adalah pandangan mata.
Kalau mata ini melihat yang baik-baik, dia sumber kebaikan. Tapi ketika mata ini Anda perlihatkan hal yang buruk-buruk, dia sumber keburukan bagi Anda. Dan ketika segala sesuatu Anda tidak kontrol untuk kemudian semuanya Anda pandang, maka hati ini akan capek. Dengan rupa dan gambar yang terekam dalam hati Anda, sebagian mungkin Anda bisa raih dan dapatkan, tapi sebagian yang lain Anda tidak bisa gapai. Dan itu beban yang luar biasa untuk jiwa. Hati rindu dan ingin tapi tidak bisa menggapai. Bagai pungguk merindukan bulan. Bahkan Anda kemudian ketika tidak sabar untuk memuaskan diri Anda dengan apa yang Anda inginkan, Anda bisa melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Melihat wanita, kemudian terpaut hatinya dengan wanita tersebut, tapi tidak bisa gapai. Akhirnya akan melakukan hal-hal yang kemudian bagaimana caranya apapun itu untuk mendapatkan wanita tersebut. Akhirnya, mohon maaf, terjadi pemaksaan, tindak asusila dan yang lainnya. Itu karena awalnya pandangan mata, terjadi perzinaan. Maka apa yang kita lihat itu bisa menawan hati kita, memenjarakan hati kita. Oleh karena itulah Islam memerintahkan kepada kita untuk ghadul basar, menundukkan pandangan. Bahkan terhadap hal-hal yang ini merupakan kemewahan, kita dianjurkan untuk kemudian tetap menundukkan pandangan meskipun itu adalah hal yang mubah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kemudian menjaga hati supaya tidak kemudian tercapekkan untuk berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak bisa digapai. Bukan artinya tidak boleh bercita-cita, boleh bercita-cita, boleh. Tapi ketika Anda punya cita-cita banyak, itu merepotkan. Pengen ini, pengen itu, semuanya diagendakan, merepotkan. Apalagi cita-citanya berkaitan dengan masalah murni dunia, merepotkan. Hati kita capek. Sama kayak anak kecil. Anak kecil lihat balon, pingin balon. Lihat mobil-mobilan, pingin mobil-mobilan. Lihat ini, pingin ini. Semua yang dia lihat pingin semua. Dia capek. Kemudian orang tua mengatakan pilih salah satu, bingung. Satu aja, bingung. Apa ya? Akhirnya apa? Gak beli semuanya. Dia gak dapat semuanya. Kenapa? Bingung dia. Akhirnya orang tuanya, sekarang itu gak usah belilah. Kamu aja bingung mau pilih yang mana. Maka kita pun orang dewasa itu sering demikian. Cuman bedanya kita tidak tertarik pada mainan mobil-mobilan, balon, tidak. Bagi laki-laki yang suka kemudian otomotif, lihat motor, lihat mobil, pengen. Bagi ibu-ibu yang suka koleksi sepatu, lihat sepatu ini, itu, tas, pengen. Tapi aduh, suami belum gajian, saya belum gajian, beban di hati, capek hati kita. Bukan artinya kita tidak memperbolehkan kita bercita-cita dan berkeinginan, tapi yang jadi masalah adalah ketika keinginan Anda itu jauh lebih banyak daripada kemampuan Anda, itu merepotkan dan melelahkan. Apalagi ketika ini dalam masalah gambar-gambar yang statusnya haram. Wa hadhihi nadaratu tu'riduka li'uqubatir rabbi al-jabbari. Hendaknya Anda ingat bahwasanya anna hadhihi nadharat, pandangan-pandangan yang semisal ini itu bisa mengantarkan Anda menuju siksa Rabbul Al-Jabbar, siksa Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa. Wa may yudrika la'alla nadharah kanat sababan li ghadabillahi 'alaika. Dan tidakkah Anda ketahui boleh jadi satu pandangan itu menjadi sebab Anda mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa tahsabunahu hayyinan,
dan kalian mengiranya itu adalah sebuah hal yang remeh, wa huwa indallahi adzim, padahal hal tersebut agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amamaka narun taladzah, padahal di depan Anda itu ada api neraka yang apinya taladzah, menjilat-jilat. Allah katakan fa andartukum naran taladzah, maka aku peringatkan kepada kalian tentang neraka yang apinya menjilat-jilat. Fala tata'arrad lil adab, maka jangan sampai Anda jerumuskan diri Anda sendiri kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Falan tasbiru ala lahdhatin wahidatin fi jahannam, dan kelak nanti Anda tidak akan bersabar sesaat pun di neraka jahanam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah poin-poin yang kemudian dijadikan sebagai nasihat oleh penulis di sini bagi kita yang kemudian terfitnah dan teruji dengan ujian seperti ini. Bermudah-mudahan untuk kemudian melepaskan pandangan mata kita untuk hal-hal yang menarik menurut kita, namun ternyata itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya ini di zaman kita itu begitu mudahnya Bapak dan Ibu sekalian. Jangan ketika asik-asiknya mendengarkan kajian di YouTube tiba-tiba ada iklan. Alhamdulillah. Dan mungkin bagi kita yang mohon maaf kurang mampu untuk kemudian membeli yang premium, yang tidak ada iklannya, ya pakai yang standar, yang default, YouTube yang default, yang free, kemudian ya otomatis konsekuensinya ada iklan. Maka betapa mudahnya kemudian kebatilan itu mencampuri kebenaran. Yang khusyuk mendengarkan kajian tiba-tiba iklan, sirup, iklan. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak bisa mengontrol. Oke lah, kemudian kita bisa lewati, tapi sekian detik kita nggak bisa klik itu lewati. Mau nggak mau harus tutup mata. Maka itu adalah realita di zaman kita. Belum lagi kalau kita keluar rumah, maka meskipun pandangan mata kita tundukkan, mau tidak mau kita disajikan dengan pandangan-pandangan yang dengan pemandangan-pemandangan yang sekiranya kita harus betul-betul menjaga diri untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang lihat lampu merah, yang dilihat lampu merah, tapi di balik lampu merah itu ada baliho besar, iklan lagi. La haula wala quwwata illa billah. Sedang enak-enaknya berzikir sambil naik motor, tiba-tiba disalib oleh seorang pemudi dengan pakaian yang waliyadzubillah, iklan lagi. Ujian sebenarnya jauh lebih besar di zaman kita. Betul yang dikatakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya memegang kebenaran di akhir zaman itu ibarat buah simalakama, seperti menggenggam bara api. Ketika Anda pegang bara apinya, tangan Anda panas terbakar. Tapi ketika Anda lepaskan, bara api padam. Maka ketika kita istiqomah untuk kemudian tetap menjaga pandangan mata kita, kemudian tidak bermudah-mudahan untuk masalah memandang, mungkin Anda akan dikira sebagai orang yang aneh. Anda akan dikira sebagai orang yang terlalu fanatik. Tapi itulah ibarat yang kemudian disampaikan oleh Nabi SAW, seperti menggenggam bara api. Ada risiko. Ini bara api harus Anda pertahankan, tapi berisiko. Maka ketika Anda di hadapan Anda ada sesuatu yang haram, maka Anda tundukkan pandangan. Maka akan ada yang usil. Jos. Ahli surga dalam rangka mengejek. Kemudian bahkan ada sebagian yang sengaja mempertontonkan pandangan-pandangan yang haram untuk kemudian mengolok-olok kilo-kilo. Biasanya anak muda yang seperti itu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita bisa kemudian berusaha istiqomah, baik kita yang laki-laki ataupun saudari-saudari muslimah yang perempuan,
Karena muslimah pun dalam masalah pandangan sebagian tidak bisa mengontrol. Ketika iklannya itu seorang pemuda yang cakep, bahkan di zaman kita serba Korea dan yang lainnya, itu kemudian akan banyak pemudi yang kemudian terpesona dan yang lainnya. Maka menundukkan pandangan itu bukan hanya perintah untuk laki-laki, tapi juga perintah untuk perempuan. Meskipun perintah Allah untuk menundukkan pandangan untuk laki-laki jauh lebih ditekankan, tapi bukan artinya wanita tidak terkena perintah ini, tidak. Wanita pun demikian. Kemudian pembahasan berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah pembahasan yang cukup mengharukan bagi kita yang sudah kemudian memiliki anak. Dan mungkin ada di antara kita yang telah ditinggal oleh anak kita. Maka ini adalah nasihat yang begitu mengharukan dari penulis berkaitan dengan Al-Multaqa fi Baitil Hamdi, perjumpaan di Baitul Hamdi. Apa itu Baitul Hamdi? Kita akan pahami dari apa yang disampaikan oleh penulis. Balaghani khabaru wafati binati sahibi. Telah sampai kepada saya berita kematian anak perempuan sahabat saya. Wahia fi thalithati min umriha. Padahal dia masih berumur 3 tahun. Wa ba'dama zana jamaluha wa hasuna kalamuha wa tahurat tufulatuha wa dhaharat tufulatuha. Setelah terlihat kecantikannya dan juga bicaranya juga semakin bagus dan juga semakin nampak kelucuannya. Walakin Allah, akan tetapi Allah yaqdiru mayasha, mentakdirkan apa yang Allah kehendaki, wa yaqdi mayuridu, dan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Bagaimanakah cerita awalnya kok sampai kemudian anak perempuan 3 tahun tersebut kok meninggal? Ceritanya adalah tartafi'u al-hararatu. Tiba-tiba dia demam tinggi. Tartafi, meninggi, al-hararah, demam. Wa yabda'ul khawfu ala qalbi walidayha. Maka kemudian hati kedua orang tuanya mulai khawatir. Wa sar'ana biha ilal mustasfa. Kemudian dengan segera kedua orang tuanya membawa anak tersebut ke rumah sakit. Walakinna Allah yuridu amran akhar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal yang lain. Wa tughadir al-fatatu alam al-hayati, di mana kemudian sang anak kecil tersebut meninggalkan alam hidup dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walakinnaha lam walan tughadira qalba walidayha. Tetapi dia tidaklah dan tidak akan pernah meninggalkan hati kedua orang tuanya. Orang tuanya akan senantiasa mengingat anaknya. Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa kemudian bayangkan, dan sekiranya kita andaikan bahwasanya kita di posisi dua orang tua tersebut. Ini anak perempuan, laki lucu-lucunya 3 tahun, sudah kelihatan cantiknya. Kalau bayi, ya bayi laki-laki, bayi perempuan nggak bisa dibedakan kadang-kadang. Sering kita bingung, ini laki-laki perempuan ketika masih bayi. Tapi seiring dia tumbuh, semakin berlalu hari, bulan, tahun, maka anak perempuan akan semakin terlihat cantiknya, anak laki-laki akan semakin terlihat tampannya. Apalagi kemudian di usia 3 tahun kemudian sedang anak perempuan suka-sukanya ngomong, omongannya sudah semakin jelas, dia suka cerita, ngoceh dan yang lainnya, dan lagi lucu-lucunya lari ke sana lari ke sini. Qadarullahu ma syaa fa'al. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang singkat ambil titipan dari diri Anda. Allah wafatkan anak perempuan Anda yang lucu tersebut.
Maka betapa sedihnya hati sang ibu dan betapa tidak kalah sedihnya hati sang bapak. Meskipun anaknya meninggal, seorang tua yang sejati itu akan senantiasa mengingat anaknya. Sang anak yang telah meninggal masih dalam relung hatinya. Maka itulah adalah orang tua. Orang tua yang sejati, memiliki kasih sayang yang luar biasa besarnya kepada anak, sampai kemudian anak meninggal tetap masih diingat dalam sanubarinya. Bahkan sampai kemudian di usia yang senja nanti dia masih ingat anaknya dulu yang ketika kecil meninggal, dan mungkin masih ditangisi. Kana sahibi yamliku qalban kabiran. Namun sahabat saya memiliki hati yang besar. Wasabron adiman, dan kesabaran yang agung. Faqala hinama ta'akkadat wafatu binatihi. Kemudian dia mengatakan ketika kematian anak perempuannya itu sudah terpastikan bahwasanya ini betul-betul sudah meninggal, dia katakan alhamdulillah, segala puji milik Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita hanya kepadanya akan kembali. Maka sang sahabat dari penulis bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristirja. Hinaha, ketika itu, dhahaba khayali, pikiran saya pergi kemana-mana. Lidzalikal hadithi al-adimi, mengingat hadis yang agung, dan di mana di dalam hadis tersebut Nabi SAW katakan, idza mata waladul abdi, ketika anak dari seorang hamba itu kemudian meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, apakah kalian mengambil ruh anak dari hambaku? Fayaquluna, maka para malaikat menjawab, na'am, betul wahai Rabbul Alamin. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qabattum thamarata fuadi, apakah kalian telah ambil buah hatinya? Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, na'am, betul wahai Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku padahal anaknya ruhnya diambil? Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, hamidaka wastarja'a, dia tetap memujimu dan dia kemudian beristirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku ini sebuah rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, kemudian namakanlah rumah itu dengan baitul hamdi, itu rumah pujian, yaitu karena hamba tersebut tetap memuji Allah atas musibah yang menimpanya berupa kematian anaknya. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau nilai sebagai hadis yang hasan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk kemudian bisa tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji dengan kematian anak kita, itu begitu beratnya, begitu susahnya. Yang ada, yang seringnya ada itu adalah kemudian orang tua menyalahkan diri mereka sendiri, dan muncul pertanyaan dan penyesalan, duh seandainya saya segera, duh seandainya saya belikan langsung obat, duh seandainya saya, ini tidak akan terjadi seperti ini. Itu yang sering kemudian muncul dalam benak pikiran orang tua ketika terjadi musibah seperti ini, penyesalan dan penyesalan. Dan ini lumrah dan wajar. Namun tentunya perlu kemudian kita sikapi dengan sikap yang bijak, sebagai bentuk keimanan kita kepada Rabbul Alamin, yaitu dengan kita katakan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan hal ini, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan Allah wujudkan dan lakukan. Maka
pertanyaan-pertanyaan, duh seandainya, kita berandai-andai, ini akan kemudian terpadamkan dengan zikir ini. Dan meskipun penyesalan tetap ada, namun kemudian kita tetap ingat bahwasanya ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepadanya lah kemudian titipannya ini akan kembali. Dan kita pun nanti akan kembali. Maka sekiranya dengan bisa menghadirkan hal ini ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa apa yang disampaikan oleh penulis di sini, kita sebagai orang tua setidaknya bisa berusaha untuk kemudian lebih mudah untuk tegar. Terutama bagi sang ibu. Kalau bapak mungkin bisa untuk kemudian lebih tegar, tapi untuk ibu yang kemudian mengandung selama 9 bulan kurang atau lebih, kemudian menyusui selama 2 tahun kurang atau lebih, kemudian banyak waktu bersama dengan anak, itu tentunya jauh lebih terpukul daripada bapak. Maka nasihat ini sebenarnya lebih kemudian cenderung untuk ibu. Ayuhal ab, wahai ayah, ayatuhal wahai ibu, wahai ayahanda, wahai ibunda, ya man faqadtum dzalikal ibn al-jamil, wahai orang yang kehilangan anak laki-lakinya yang tampan, watil katiflah al-latifah, dan kehilangan anak perempuan kecilnya yang lembut, yang santun. Yaman faqadtum saut dzalika tifl, wahai anda yang telah kehilangan suara anak kecil tersebut, wa dhahikatihi, dan derai tawanya, wa basamatihi, dan senyumannya. Laqad kuntum tula'ibunahu wa tula'ibunah, boleh jadi dulu anda bercanda dengan anak laki-laki anda bercanda ria dengan anak perempuan anda. Wala ala tiflu kana mumayyizan bi kalimatihi, dan ketika itu anak kecil anda sudah di usia tamyiz, jadi bisa kemudian membedakan apa yang dia ucapkan dan percakapan yang dia lakukan bersama orang tuanya. Wafaja'atan, dan tiba-tiba yaghibu dzalika tiflu, anak tersebut kemudian hilang, watil katiflatu, dan anak perempuan tersebut hilang, min manzilikum, dari rumah anda. Aina sautuh, maka anda akan bertanya, di mana suaranya? Aina mula'abatuh, di mana lagi candaannya? Aina basamatuh, di mana lagi senyumannya? Bal aina dumu'uhu, bahkan anda akan merindukan dan bertanya, di mana lagi tangisan air matanya? Anda akan mencari dan anda akan merindukan. Ini nasihat bagi kita mungkin yang merasa terrepotkan dengan anak, merasa terbebani dengan anak. Itu akan anda rasakan penyesalan yang luar biasa ketika anda entah apapun yang terjadi kemudian hilang dari pelukan anda. Anda akan rindukan ocehannya, anda akan rindukan sikap manjanya, anda akan rindukan permintaannya kepada anda akan rindukan usilnya kepada anda akan rindukan semua hal yang dilakukan oleh anak anda. Maka sebenarnya momen kita bersama anak itu adalah momen yang sangat amat berharga. Dan saya kira bapak-bapak yang sudah sekiranya sekarang memiliki anak yang sudah besar, itu merindukan masa-masa ketika anak ini masih kecil. Dulu anakku masih kecil, sering saya ajak ke sini, saya itu sekarang sudah besar. Kalau sudah besar, Anda nggak bisa ngajak lagi, nggak bisa gandengan tangan lagi, nggak bisa dibonceng ke lagi sekolah. Yang Anda jenengan yang dibonceng ke anak nih.
Nggak ada kemudian cuitan, rame berantem kakak adik di rumah Anda, nggak ada, sepi rumah. Anak kemana? Satunya di Jakarta, satunya di Bogor, satunya di Kalimantan. Kita akan kemudian merasa betul-betul merindukan keramaian anak dulu, meskipun ini rame dulu bertengkar, berantem, tapi kemudian masa ini akan Anda rindukan. Apalagi ketika kita kehilangan anak kita yang masih lucu-lucunya, dengan candaannya, senyumannya, kemudian Allah panggil. Maka lan yurafiqakum litilkal hadiqati wala lidzalika suki. Tidak akan pernah ada lagi yang menemani Anda untuk bermain di taman itu. Dan tidak akan ada pernah yang menemani lagi Anda untuk pergi ke pasar itu. Anda sendirian. Biasanya anaknya ngerengek, Pak, Bu, ikut. Kemudian kita sering apa? Wis ora usah melu ning rumah wae. Biasanya demikian. Kenapa? Kita orang tua wajar kemudian merasa terepotkan dengan anak. Wis ora usah melu ning omah wae, ning pasar kok malah njaluk apa-apa. Itu kita orang tua. Tapi ketika anak Anda tiada, Anda akan rindukan, dan Anda berandai-andai itu seandainya ketika itu saya ajak saja. Ternyata itu momen terakhir. Wa ya'ti al-hazanu liyakhima ala manzilikum. Maka datanglah kesedihan menaungi rumah Anda. Ba'dama ghadara tiflukum wa tiflatukum. Setelah kepergian anak laki-laki ataupun anak perempuan Anda yang kecil tersebut. Lakin ayyuhal walidan, akan tetapi wahai ayahanda dan ibunda, wahai bapak dan ibu, hal tadzakartuma baitul hamdi, tidakkah Anda ingat kembali tentang baitul hamdi alladzi buniya lakum fi jinanil khuldi, yang Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuk Anda berdua di surga yang abadi? Naam, betul. Innahu baitun fil jannah. Itu merupakan sebuah rumah di surga, tabanihi al malaikah, yang dibangun oleh malaikat, lakuma, untuk Anda berdua. Hinama tasbirani ala faqdil waladi wal binti, ketika Anda berdua bisa sabar karena kehilangan anak laki-laki ataupun anak perempuan Anda. Fasabron, maka tetaplah bersabar. Wahtisaban, tetaplah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ala mauti habibikum, atas kematian orang terkasih Anda berdua. La'alla baitul hamdi an yubna lakum, karena boleh jadi baitul hamdi itu Allah bangunkan untuk Anda. Sabron ayuhal ab, bersabarlah wahai bapak. La'allaka tajtami'u anta wa waladuka wa ibnatuka wa zaujatuka fi baitil hamdi alladzi kana natijatan li sabrikum. Wahai ayahanda, hendaklah Anda bersabar. Boleh jadi Anda akan berkumpul dengan anak laki-laki Anda, anak perempuan Anda, dan istri Anda di baitul hamdi ini. Yang ini merupakan buah dari kesabaran Anda. As-sabru saufa tasma'uhu hunaka. Kata kesabaran kelak nanti akan Anda dengarkan di surga. Inda abwabil jinani, di pintu-pintu surga. Wal malaikatu turahibu wa taqul, dan para malaikat ketika menyambut penghuni surga, mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum, ucapan keselamatan tercurahkan kepada kalian wahai calon penghuni surga, bima sabartum, karena kesabaran kalian di dunia. Fa ni'ma uqbad dar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Hayya kafkif dumu'aka, maka marilah kafkif, sekalah dumu'aka, air mata Anda. Wamla qalbaka ridwan wa hubban lidzalika rabbi alladzi yaqdiru ma yasha, dan penuhilah hati Anda dengan rasa ridho dan cinta kepada Rabb yang mentakdirkan apa yang Dia kehendaki. Hayarfa yadaik, marilah angkat, tengadahkan kedua tangan Anda.
Wa qul, dan serulah Rabbul Alamin dengan berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra, wahai Rabb kami, tuangkanlah kesabaran kepada kami. Ya Rabbi, wahai Rabbku, ha ana adfanu waladi, ini saya sekarang ini memakamkan anak saya. Wa thamarata fuadi, dan buah hati saya. Wa kulli toma'in annal taqi bihi hunaka, dan saya punya keinginan yang kuat untuk berjumpa lagi dengannya di sana. Itu di Baitul Hamdi, haitsu la firaqa ba'daha, di mana di Baitul Hamdi ini tidak ada lagi perpisahan selama-lamanya. Allahumma rzuqna as-sabra indal azmati, ya Allah berikanlah kami rizki berupa kesabaran ketika ditimpa kesusahan. Wajma' bainana wa baina auladina wa banatina fi riyadil jannat, dan kumpulkanlah kami bersama dengan anak laki-laki dan perempuan kami di taman-taman surga. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, dan juga teman-teman ikhwatal iman wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah sebuah nasihat yang sangat mendalam, yang mana apabila kita adalah sudah menjadi orang tua, punya anak, kita bisa rasakan. Dan ketika Anda mungkin belum menikah dan belum punya anak, Anda bisa kemudian mengetahui bagaimanakah perasaan orang tua Anda kepada Anda. Maka meskipun orang tua Anda menceramai Anda, banyak kemudian seolah-olah Anda tidak berkenan, sudah besar kok orang tua Anda masih sekiranya menganggap Anda sebagai anak kecil, itu karena kasih sayang yang sangat amat besar dari orang tua Anda. Orang tua Anda sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk mencampuri urusan anaknya yang sudah dewasa, tapi karena saking sayangnya kepada anak. Dan juga perlu Anda pahami, sedewasa apapun Anda, dan kelak nantinya Anda pun punya anak, dan Anda pun kemudian meraih titel yang sangat amat tinggi dalam akademis Anda, tapi di mata orang tua Anda, Anda tetap anak. Ingat, Anda tetap anak. Sehingga orang tua tetap kemudian memperlakukan Anda, sedewasa apapun Anda, seperti anak. Bahkan banyak orang tua yang tetap memperlakukan anaknya yang sudah menikah, punya anak, itu masih dipanggil sebagaimana panggilan kecilnya, dipanggil Dik pada anaknya. Maka Anda ketika dipanggil dengan panggilan tersebut, jangan malu, jangan kemudian malah melawan, tapi dengarkan, karena itu adalah bentuk cinta, kasih sayang orang tua kepada Anda. Dan satu hal yang amat kemudian membuat orang tua Anda sedih, dengan kesedihan yang luar biasa ketika Anda tidak ada lagi. Satu hal yang kemudian membuat orang tua itu begitu bersedih adalah ketika ditinggal anaknya. Entah kemudian ditinggal meninggal, atau entah kemudian ditinggal pergi keluar kota, kemana, sudah tidak lagi dekat dengan orang tua. Maka itu adalah orang tua yang sejati, perasaannya demikian. Maka bagi Anda yang masih punya bapak dan ibu masih lengkap, maka mungkin ada waktu, kesempatan, khususkan waktu dan kesempatan untuk kemudian bersilaturahim, berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin buruk apapun pandangan orang tua Anda di hadapan Anda, itu orang tua Anda. Dan juga bagi kita yang punya anak, maka jangan pernah kemudian merasa terepotkan dengan anak. Jangan kemudian menganggap anak itu adalah beban hidup. Tapi hendaknya Anda bayangkan bahwasanya bagaimana jadinya Anda ketika Anda diambil titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Titipan yang Allah titipkan kepada Anda, Allah ambil lagi. Anda akan menyesal. Yang tadinya marah-marah terus sama anaknya, kemudian anaknya meninggal, Anda akan menyesal karena sering marah-marahi anak. Yang ketika anak ini kemudian nakal, kemudian Anda pukul, Anda akan menyesal ketika anak ini tidak ada. Penyesalan
tidak terjadi di awal, tapi penyesalan senantiasa datang terlambat. Maka apa yang sebagaimana dinasihatkan oleh penulis di sini, hendaknya kita perlu bersabar, dan terutama bagi kita yang kemudian pernah mengalami hal seperti ini atau sedang mengalami hal seperti ini, hendaknya kemudian tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Allah tidak akan membiarkan hambanya terlunta-lunta dalam kesedihan. Allah pasti akan berikan kabar gembira. Allah akan berikan pertolongan, dan bukan hamba yang menolong, namun Allah Subhanahu wa taala sendiri. Di antara bentuknya adalah dengan Allah janjikan Baitul Hamdi bagi orang tua yang dia bisa bersabar dan tetap memuji Allah ketika anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita tambahkan pada kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.